Ngapain coba pertandingan timnas U20 yang sedang pembentukan tim, sedang latihan, diuji coba dengan Thailand dan Uzbekistan itu ditayangin langsung ke televisi. Nanti kalau tampil jelek terus kalah, pemain itu kan dibully dan mentalnya akan jatuh, dibully di seluruh Indonesia. Apa nggak berpikir sejauh itu? Lagi pula nanti kalau lawan tahu kan bisa dianalisis dengan mudah tayangan televisinya. Aduh, heran saya Indonesia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita bacotin, kita apalagi tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha. Negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semuanya akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, kebencian, atau provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, edisi kali ini saya ingin membicarakan tentang pemusatan latihan yang sedang dijalani oleh tim nasional Indonesia U20 asuhan Indra Syafri yang diproyeksikan untuk ke Piala AFF U19, Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun 2025. Nah, AFF-nya tahun ini, AFC-nya, Piala Asia-nya tahun 2005, Piala Dunia 2020. Dan mereka sudah melakukan pembentukan dari sekarang. Itu bagus, saudara-saudara. Bagus, bagus sekali. Tetapi kritik saya adalah, kenapa pertandingan persahabatannya, pertandingan uji cobanya harus ditayangin langsung televisi? Apa nggak bahaya? Kalau nanti mainnya jelek, terus pemain dibully di seluruh Indonesia, apa mentalnya nggak jatuh? Terus nanti rekaman pertandingannya bisa dianalisis lawan. Apa nggak bahaya juga? Aduh, jadi ya Indonesia ini saudara-saudara semuanya dikomersialkan. Pertandingan yang seharusnya dirahasiakan, dikomersialkan, di blow up, ditayangin ke televisi, dijual tiketnya, ditonton supaya semarak. Aduh, nanti setelah itu pemain kena star syndrome, loyo, lemah, lesu, tidak berprestasi seperti generasinya Evan Dimas. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, euforia tim nasional Indonesia senior yang tampil keren, yang mampu mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar, yang baru saja disingkirkan oleh Australia di babak 16 besar itu tampaknya benar-benar ditangkap oleh PSSI untuk menghasilkan komersial. Pundi-pundi komersial, mungkin saja pemasukan. Nah, itu ditangkap dengan baik dengan menggelar pertandingan persahabatan timnas Indonesia U20 melawan Thailand kemarin hari Jumat dan Uzbekistan hari Selasa malam. Waktu melawan Thailand digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Siaran langsung televisi. Lawan Uzbekistan di Stadion Madia juga dengan tayangan televisi, dengan pemberitaan yang luar biasa, dengan tiket yang dijual ke penonton walaupun yang nonton sedikit. Yang nonton sedikit, walaupun pada akhirnya juga penonton televisi juga tidak sebanyak yang diharapkan, tidak sebanyak Piala Asia. Tetapi itu coba dimanfaatkan, momentum itu coba dimanfaat, dikomersialisasi, dikapitalisasi menjadi pemasukan. Padahal saudara-saudara, padahal ya ini ya, tim nasional Indonesia U20 ini sedang dalam masa pembentukan tim, pembentukan skuad.
sedang pemusatan latihan tahap-tahap awal. Mulainya kemarin bulan Desember, sekarang sudah masuk Januari, ini sudah mulai gelombang kedua. Pemain masih diseleksi. Indra Safri sebagai pelatihnya juga sudah mengatakan ini pemain ini nanti akan selalu dirotasi, akan dicari, dicoba, dicari komposisi terbaiknya, bisa saja keluar masuk promosi degradasi. Masalahnya ini kenapa harus ditayangin langsung? Ditayangin langsung televisi, apakah nggak bahaya saudara-saudara? Apakah Anda nggak berpikir tentang mental para pemain? Nanti kalau pemain yang masih dalam tahap seleksi, keluar masuk pelatnas, promosi degradasi ini tampil tidak sesuai harapan, tampil tidak baik, tampil masih mentah, ini kan mereka akan menanggung beban yang luar biasa. Mereka akan disorot dari masyarakat. Karena penikmat bola, masyarakat, netizen itu nggak peduli. Ini baru pembentukan awal atau pembentukan tahap akhir atau seperti apa. Mereka taunya kalau timnas kalah jelek ya sudah dihujat. Apakah itu nggak bahaya saudara-saudara? Nggak bahaya buat mental mereka kalau mental mereka down. Kayak kemarin contoh lawan Thailand itu kalah, mainnya juga jelek. Itu kan mereka dihujat seluruh Indonesia. Itu apa nggak bahaya? Nggak bahaya terhadap mentalitas para pemain muda ini ke depannya. Apa itu nggak dipikirkan? Saya nggak tahu saudara-saudara apa yang menjadi dasar pemikiran kenapa Indra Safri mengizinkan pertandingan uji coba dalam pemusatan latihan yang masih tahap awal ini ditayangin langsung ke televisi. Saya nggak tahu apa pertimbangannya. Tapi menurut saya itu salah saudara-saudara, salah. Kenapa salah? Ya itu tadi. Pertama jangan berharap, ini kan baru pembentukan tim. Indra Safri juga memainkan pemain itu dioplos. Pemainnya dicampur adukkan. Dia belum punya komposisi pemain terbaik. Itu kan bahaya kalau ditayangin langsung di televisi. Nanti ya seperti yang saya bilang, kalau kalah mainnya jelek nanti pemain dihujat. Kemudian yang tak kalah lebih penting lagi, kalau nanti ditayangin televisi, apakah Anda tidak berpikir bahwa lawan-lawan Anda juga memantau? Lawan-lawan Indonesia itu juga memantau di sana, di luar negeri sana. Mereka menemukannya lewat YouTube, memantau siaran live. Itu kan nanti bisa dianalisis dengan sangat mudah. Ketika nanti Indonesia misalnya berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Thailand, berhadapan dengan Malaysia di pertandingan yang sesungguhnya, itu kan nanti mereka akan melihat, mengumpulkan rekaman-rekaman itu, dinilai, mainnya begini, walaupun pemainnya dioplos, pemainnya masih belum fit, tapi cara mainnya begini. Karena kita tahu sendiri kan Indra Safri kalau sudah melatih itu, bermain itu, ya dia punya konsep seperti itu, akan dia gunakan terus, tidak peduli lawannya main seperti apa. Itu kan bahaya sekali saudara-saudara menurut saya. Jadi lawan akan dengan mudah untuk melihat, untuk menganalisis, untuk mengevaluasi celah, kelebihan dan kekurangan para pemain Indonesia. Cara bermain Indonesia itu seperti apa akan mudah dibaca, dianalisis, dan nanti ketika pertandingan yang sebenarnya, yang seharusnya dimenangkan, yang seharusnya dihadapi oleh Indonesia, lawan itu sudah tahu, sudah bisa menebak. Ini kan bahaya menurut saya saudara-saudara, bahaya, dan sebaiknya tidak dilakukan lah. Kalau hanya sekedar uji coba, pembentukan tim, latihan, itu nggak usah ditayangin langsung ke televisi, jual tiket ke masyarakat, suruh datang, suruh menonton, tayangin di live, di prime time lagi, di jam-jam yang banyak orang nonton di televisi. Itu kan sebaiknya nggak usah seperti itulah, sebaiknya ada baiknya dirahasiakan sajalah, dirahasiakan. Kecuali memang ya tujuannya hanya sekedar komersial. Saudara-saudara, sebenarnya PSSI itu bisa belajar dari kegagalan generasinya Evan Dimas. Kalau saudara-saudara ingat, tahun 2000 berapa ya? 2011 atau 2000 berapa itu? 2012, 2013, pokoknya tahun-tahun segitulah. Itu kan dulu Evan Dimas dan generasinya itu dianggap sebagai generasi emas, calon bintang Indonesia di masa depan. Mereka mampu mengalahkan Wang Hee-chan, pemain Korea Selatan yang sekarang bersinar di Wolverhampton Wanderers. Wang Hee-chan, saudara-saudara, mereka juara Piala AFF waktu itu. Kemudian digadang-gadang sebagai calon pemain masa depan, talentanya luar biasa. Kemudian dibikinkan yang namanya Tur Nusantara. Para pemain itu setiap minggu itu tampil di berbagai kota, ditayangin langsung ke televisi. Ribuan orang datang menyaksikan pertandingan itu, mengeluh-elukan, memberikan dukungan, menyemangati. Seolah-olah ini adalah tim Argentina yang juara Piala Dunia 2022. Mereka punya ekspektasi besar. Pujian disalamatkan kemana-mana. Wah,
besar kepala semuanya. Setelah itu, ketika tampil di ajang yang lebih bergengsi, Piala Asia, ya hasilnya nol besar kan, gagal lolos ke Piala Dunia U20. Bahkan kalau seingat saya waktu itu yang lolos Myanmar atau apa gitu. Ya, kalau nggak salah ya Myanmar. Jadi ini kan paradoks. Jadi itu membuat pemain itu besar kepala, sindrom star, star syndrome. Mereka merasa sudah jadi bintang di usia sangat muda, keluar masuk televisi, siaran langsung tiap hari, diundang talk show kemana. Ini kan harusnya kayak begini nih harus dijadikan bahan pelajaran. Tidak boleh terulang di masa depan. Tidak boleh terulang di era sekarang. Tidak usah pemain-pemain muda kayak begitu itu ditayangin langsung ke televisi, kemudian nanti dielu-elukan, kemudian dipuja-puja seolah-olah mereka itu baru pengembangan, development. Mereka masih jalannya itu masih sangat panjang. Masih panjang dan tidak perlu diganggu dengan hal-hal non-teknis. Nanti takut saya adalah star syndrome. Dibully, mentalnya down, dan itu akan buruk sekali untuk masa depan pemain-pemain muda yang masih usia 17, 18, 19. Masa depan mereka masih panjang lah. Ya tolong dijaga lah. Sebenarnya saudara-saudara, keputusan Indra Safri untuk memulai pemusatan latihan bulan Desember, jadi 2 tahun sebelum Piala Dunia U20 ini sebenarnya sudah bagus. Saya harus memuji itu, saya harus mengapresiasi itu, menganggapnya sebagai hal yang positif lah. Karena butuh waktu lama, membentuk tim itu tidak mudah. Membentuk tim butuh waktu lama, harus bongkar pasang pemain, mencari pemain yang cocok. Memang background-nya itu adalah pemain U17 yang kemarin tampil di Piala Dunia. Tetapi kan tidak semuanya juga harus dari pemain U17 itu. Mereka juga masih terlalu muda, masih hijau, kemudian masih belum siap. Tetap harus ada pemain-pemain dari Liga 1 yang sudah berpengalaman, pemain-pemain yang sudah pernah main di Timnas U23 misalnya, atau Timnas U20 generasi sebelumnya, itu tetap harus dimasukkan. Jadi prosesnya memang saya setuju sekali, dan saya anggap ini sebagai ide yang bagus. Memulainya sejak dari Desember, karena tim ini sudah dimulai dari Desember ketika menggelar pemusatan latihan di Qatar, di Doha, di Aspir Academy, bersamaan ketika tim nasional senior menggelar pemusatan latihan di Turki, di Antalya. Timnas senior ke Turki, timnas junior U20 ke Qatar, ke Aspir Academy, dan ini sebagai pengembangan jangka panjang. Targetnya jangka panjang, bertahap. Pemain juga sistem degradasi promosi diterapkan, itu bagus juga. Supaya pemain itu termotivasi, terlecut. Supaya pemain tidak merasa dia sudah dibutuhkan, jadi dia akan itu bagus. Dan prosesnya panjang, itu bagus sekali. Bagus sekali, dalam jangka waktu yang panjang nanti akan dievaluasi. Karena begini, Indonesia itu kan tidak memiliki kompetisi junior yang sebagus di Liga Premier di Inggris sana, di Serie A, di La Liga yang berjenjang. Jadi salah satunya caranya ya begini, mengumpulkan pemain dalam jumlah banyak, 30 pemain, 26 pemain, kemudian dilatih bersama dengan uji coba, pemusatan latihan jangka panjang, nanti seleksi, promosi degradasi, dicari lagi pemain dari luar daerah, dari mana-mana dikumpulkan, nanti naik, keluar masuk, keluar. Kayak begitu, itu sesuatu yang bagus sekali, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara harus juga diperhatikan bahwa kritik lah, setidaknya kritik. Selain tadi kritik tentang tayangan langsung televisi, kritik lain saya adalah tentang keterlibatan pemain diaspora. Di dalam tim ini tidak ada pemain-pemain diaspora yang dilibatkan, kecuali si Jidabin, itu yang pemain dari Korea itu, yang bapaknya orang Korea, bapaknya atau ibunya yang orang Korea, tetapi kan dia didikan sepak bola di Indonesia. Pemain-pemain seperti Welber Jardim belum dilibatkan, kemudian Chow Yan Damanik juga belum dilibatkan, terus si Amar Berkik itu juga belum dilibatkan. Jadi ada 3 setidaknya yang sampai sekarang pemain keturunan itu yang tidak dilibatkan. Ini sangat disayangkan karena seharusnya mereka juga dilibatkan. Mungkin saja kalau mereka sibuk di klubnya, sedang ada agenda, ya carikan agenda ketika mereka sedang misalnya off, sedang libur. Kan sekarang musim dingin. Kemarin waktu Desember itu sebenarnya musim dingin kan di sana, di kompetisi di Eropa berhenti ya. Sebaiknya pemain itu bisa tapi itu nggak dilakukan. Kemudian di Brasil saya rasa kan kompetisinya itu juga pada Desember Januari ini sedang vakum, sedang libur. Nanti mulai lagi kalau nggak salah Februari atau akhir Januari. Itu sebenarnya bisa dilibatkan, tetapi itu tidak dilakukan. Itu kritik salah satu kritik saya juga yang harus yang tidak keterlibatan pemain diaspora itu
seharusnya dilibatkan juga karena itu penting. Dan tidak hanya 3 pemain itu, sebenarnya timnas PSSI juga bisa mencari pemain-pemain diaspora lain. Karena berkaca pada timnas senior, peran pemain diaspora itu penting sekali. Kalau sudah lihat di timnas senior di Piala Asia, pemain diaspora itu kan, pemain keturunan itu kan membuat pemain-pemain Indonesia itu, pemain-pemain lokal Indonesia itu tambah semangat. Bukan tersaingi ya mereka justru tersemangat. Mereka tampil luar biasa melawan Jepang, melawan Irak, melawan Australia walaupun kalah. Semoga ini nanti ke depannya akan ada pemain-pemain diaspora yang bergabung dengan timnas U20, saudara. Selain itu, saudara-saudara, yang harus diperhatikan lagi ya, supaya tim ini tidak layu sebelum berkembang. Supaya tim ini matang adalah prioritas turnamen yang akan diikuti. Oke lah, Piala AFF U19. Tetapi itu jangan dijadikan sebagai sasaran, jangan sebagai tujuan. Karena kemungkinan Piala AFF U19 itu akan main di Indonesia. Saya nggak tahu apakah di Jakarta, apakah di Solo, apakah di Yogyakarta, ataukah di Bali, atau di mana. Tapi kemungkinan sih bukan di Indonesia, bukan di Jakarta. Itu jangan dijadikan Piala AFF itu sebagai tujuan. Itu jadikanlah sebagai uji coba. Itu saja, uji coba. Kemudian nanti target setelah Piala AFF itu biasanya ada kualifikasi Piala Asia U20. Nah, itu yang jauh lebih penting di situ. Kualifikasi Piala Asia U20 itu harus benar-benar serius. Harus benar-benar serius. Kalau Piala AFF ya anggap aja kalau juara yaitu bonus. Kalau tidak ya tidak masalah. Dan perlakuannya juga nggak usah berlebihan lah. Nggak usah berlebihan. Nggak usah nanti diundang lagi ke televisi. Nggak usah terlalu di euforia, di sanjung-sanjung. Nggak usah. Biasa aja. Biarkan mereka berkembang di Piala AFF U19 itu. Kemudian nanti di kualifikasi Piala Asia itu mereka harus menang, harus lolos. Kalau bisa jangan menjadi tuan rumah lagi. Main di negara lain lah, supaya pemain itu juga merasakan main away, punya mental bertanding kalau tidak main di depan pendukung sendiri. Itu loh, mentalitas kayak begitu tuh harus ditanamkan sejak awal. Kemudian nanti Piala Asia U20 juga kalau bisa nggak usah kita mencalonkan diri sebagai tuan rumah lah. Biarkan negara lain supaya itu kita terbiasa untuk bermain away. Itu yang jauh lebih penting. Karena kalau nggak salah nanti di Piala Asia itu seperti sebelum-sebelumnya akan ada semifinalis. Semifinalis itu akan lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang kalau nggak salah itu akan digelar di Chile. Di Chile itu di Amerika Latin. Nah itu kalau bisa menurut saya sudah perbanyak pertandingan away, jadi kualifikasi Piala Asia itu kita nggak usah mencalonkan diri sebagai tuan rumah, biarkan dia main di luar negeri. Kemudian nanti Piala Asia juga nggak usah mencalonkan diri, biarkan dia main di luar supaya pemain itu punya pengalaman away. Pengalaman bermain di luar kandang itu penting, saudara-saudara. Penting sekali. Karena itu yang selama ini kita nggak punya. Kita ini pengurus PSSI ini selalu saja berusaha untuk menjadi tuan rumah. Kita kemarin baru saja menjadi tuan rumah Piala AFF U16 ya. U16 apa U17? Sekarang tahun ini kita juga mau jadi tuan rumah lagi. Tahun lalu kita sudah jadi Piala Dunia U17 tuan rumah. Sekarang kita mau jadi tuan rumah lagi. Menurut saya nggak usah seperti itulah. Kita nggak usah terlalu banyak menjadi tuan rumah. Ya memang secara komersial itu menguntungkan dari segi komersialisasi. Dari uang itu pemasukan sponsor, duit lah. Dari segi duit itu menguntungkan. Tetapi kan kalau dari segi pemain itu nggak menguntungkan. Nggak ada gunanya pemain itu jago kandang. Nggak ada gunanya. Saudara-saudara, pemain itu harus diberi kesempatan main di luar. Bagaimana merasakan intimidasi supporter lawan. Di mana misalnya di Vietnam atau di Kamboja atau di Jepang atau di mana di Arab sana. Itu penting sekali. Jadi jangan biasakan pemain apalagi masih muda. Karena kita harus belajar dari tim senior. Tim senior ini pertandingan FIFA Matchday-nya itu selalu di Indonesia. Di Jakarta, di Surabaya, di Solo, di Bali. Nggak pernah main di luar negeri. Akibatnya ketika main away ke Filipina, ketika main away ke Irak, pemain kan beda, grogi, gitu loh. Karena nggak ada pemain ke-12 dan itu diakui sendiri oleh Sintayong. Jadi menurut saya ada baiknya pemain-pemain junior kayak begini nih biarkan berkompetisi di luar negeri. PSSI nggak usah lagi lah menjadi tuan rumah level U19, U20, U berapapun itu.
Biarkan pemain-pemain ini matang di luar negeri karena beda sekali saudara-saudara main di luar negeri, main di away, main di kandang lawan dengan kandang sendiri ini beda. Kalau kandang sendiri mentalnya wah semangat. Kalau di luar negeri itu belum tentu. Kadang ada intimidasi dari lawan, itu juga bagian dari pembelajaran yang harus diterima oleh pemain-pemain muda. Kalau ini bisa dilakukan, nanti ke depannya mereka tidak seperti generasinya Evan Dimas yang jago kandang, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah membicarakan tentang tim nasional Indonesia U20 yang sedang diproyeksikan, dipasang target untuk bisa tampil ke Piala Dunia U20 2025. Tahun depan berarti kan masih lama. Tetapi kan bagus. Karena persiapannya dari sekarang. Ada kira-kira setahun lebih lah, 2 tahun. Hampir 2 tahun persiapan itu bagus sekali. Dan ada target-target jangka panjang yang ingin dicapai. Piala Dunia, kemudian Piala Asia U20 tahun 2025, Piala AFF U19 2024, itu targetnya bagus dan persiapannya dari sekarang. Tetapi ada sejumlah kritik yang harus kita lancarkan, saudara-saudara. Salah satunya tidak adanya pemain diaspora di situ. Kemudian kedua yang menurut saya paling mengherankan adalah kenapa pertandingannya harus ditayangin langsung televisi. Kenapa segalanya harus dikomersialkan, dijual, dikapitalisasi, kapitalisme. Kenapa? Padahal ini kan baru pembentukan tim. Nanti kalau rekamannya itu dilihat oleh negara lawan, kemudian dipelajari, kan bahaya, saudara-saudara. Bahaya sekali. Kemudian nanti kalau tampil jelek, kalau pemainnya main buruk terus hasilnya kalah, itu kan pemain bisa dibully, saudara-saudara. Bisa dibully dan mentalnya bisa jatuh. Dan jangan lupa Indonesia pernah punya pengalaman dengan kegagalan timnya Evan Dimas. Star Syndrome. Mereka terkena star syndrome. Sekarang semuanya sudah hilang. Tidak ada lagi yang bisa lanjut sampai ke tim nasional. Padahal dulu di usia 19, 18 di timnas U19 Aswan Indra Safri itu, U20 Aswan Indra Safri, mereka tampil keren. Harusnya seperti itu menjadi pemikiran dan dijadikan pelajaran lah yang tidak boleh terulang. Saya harap PSSI mengubah kebijakan ini. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Ikuti kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!